Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Taib. Ummahat, sekarang kita masuk ke hal-hal yang menyempurnakan kalimat. Jadi kalimat itu, rukun dari kalimat itu sendiri dibagi dua kan ya. Ada jumlah ismiyah dan jumlah al-fi'liyah. Kemudian kita sudah membahas apa itu jumlah ismiyah terdiri dari mubtada khabar, jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il fa'il. Nah, sekarang itu mukammilat atau penyempurna dari kedua jumlah itu. Baik. Penyempurna dari kedua jumlah itu. Baik. Sebentar Anda cari dulu ya. Baik. Ini dia. Penyempurna. Dan kita sudah membahas apa itu maf'ul al-maf'ul bi. Jadi penyempurna mukammilat al-mansubat. Penyempurna yang hukumnya mansub. Yang pertama adalah al-mafa'il. Maf'ul. Kemudian kita sudah bahas apa itu al-maf'ul bi. Sekarang kita masuk ke al-maf'ulu fi atau sering kita sebut yang namanya dzarf. Baik. Pembahasan kita adalah al-maf'ulu fihi atau kita kenal dengan al-dzarfu. Baik. Sebelum Ana menjelaskan lebih lanjut, ada beberapa hal yang ingin Ana sampaikan. Baik. Yang pertama bahwa yang namanya al-dzarfu kita kan kenal ya. Ana rasa semua yang ikut kelas ini mengenal dzaraf, di mana dzaraf itu ada dzarfu makan, ada zaman. Jadi keterangan waktu atau tempat. Kalau tempat contohnya apa? Amama di depan ya. Waro'a di belakang, tahta di bawah. Semuanya itu keterangan tempat. Kata zaman, kalau az-zaman contohnya apa? Al-yauma, wadan ya. Itu keterangan waktu. Taib. Yang namanya keterangan, ini kan dzaraf ini keterangan ya. Yang namanya keterangan, tentulah ada kata sebelumnya yang diterangkan. Haruslah ada kata yang diterangkan. Nah, kita kenapa harus memahami hal demikian? Karena banyak hal yang Rana rasa mungkin baru ya akan dikenal. Taib. Kemudian yang diterangkan ini, yang paling utama yang mesti kita ketahui adalah al-fi'lu. Jadi yang diterangkan itu, yang paling utama adalah al-fi'lu. Ada yang lain? Ada, cuman Anda tidak bisa menjelaskan sekarang. Terima saja dulu bahwa yang diterangkan itu fi'il. Taib, Ustaz, mafhum. Jadi yang namanya al-dzarfu, keterangan, waktu atau tempat, sebelumnya itu ada yang diterangkan yaitu berupa al-fi'il. Taib. Kalau sudah kita memahami hal demikian, maka kita masuk ke pembahasannya, yaitu al-dzarfu. Ustaz, apa itu al-dzarfu? Al-dzarfu lughatan. Secara bahasa apa? Dan istilahan. Secara istilah apa? Makna dalam bahasa ini akan sedikit mempengaruhi pemahaman kita terkait dzaraf. Lantas apa Ustaz? Al-dzarfu lughatan ialah al-wi'a'u. Apa itu al-wi'a? Wadah. Wadah atau tempat, ya sesuatu yang mewadahi, itu al-wi'a. Untuk apa ya? Untuk apapun. Itu al-dzarf.
Itu al-dzarf. Misal Ana duduk di kelas, Ana berdiam diri di kelas, maka kelas itu merupakan al-wi'a untuk saya. Wadah untuk saya. Saya berada di dalamnya. Itu al-dzarfu lughatan. Taib. Sekarang Ana contohkan seperti ini. Ini adalah wadah, ya. Misal jangan gitu ya wadahnya. Biar lebih jelas. Misal ini sebuah wadah, ya. Ini adalah al-wi'a. Ini adalah al-dzarf. Kemudian wadah ini akan mewadahi sesuatu di dalamnya. Yang diwadahi itu adalah al-fi'lu atau kejadian. Ustaz, sekarang nyambung nih. Jadi kita misalkan dzaraf itu keterangan itu adalah tempatnya, sedangkan tempat tersebut mewadahi suatu kejadian yaitu al-fi'lu. Dan fi'il itu yang diterangkan oleh dzaraf itu sendiri. Clue-nya sudah ada beberapa. Taib. Hal tersebut akan membantu memahamkan kita akan makna dzaraf secara istilah. Dzaraf secara istilah ialah ismun atau ismuz zamani awil makani al-mansub bil lafzi ad-dali ala al-hadath al-waqi' dhalikal hadath fihi ma'a mulahadhati ma'na fi adalah ala dzarfiyah. Baik, Ustaz, kok panjang banget? Baik, mohon bersabar. Definisi panjang ini akan sangat-sangat mencukupkan kita untuk betul-betul memahami makna dari dzaraf. Baik, Ustaz, ismun. Oh, taib, ismuz zaman awil makan. Oh, taib, Ustaz, jadi dzaraf itu isim, betul, isim. Jadi dia akan memiliki maha di dalam i'rab. Apakah dia marfu, mansub atau majzum? Tapi tidak ada isim yang majzum. Kemudian az-zaman, oh berarti yang menunjukkan zaman atau keterangan waktu awil makan atau makan tempat. Jadi ismuz zaman awil makan. Contohnya apa? Ada yauma, amama, ya, inda, khalfa. Semuanya ini keterangan, baik zaman atau makan. Kemudian Ustaz, tadi dibilang bahwa isim itu bisa mesti ada mahal atau kedudukan dalam i'rab, apakah dia marfu, mansub atau majrur? Lantas dzaraf ini hukumnya apa? Al-mansub. Baik, Ustaz, berarti dzaraf itu masuk ke nawasib atau isim-isim yang mansub. Betul. Al-mansub. Baik, Ustaz, kita fahami, misal kalau kita bilang Doroba Zaidun Amron, pertanyaannya, Amron ini adalah maf'ulun bih. Siapakah yang memansubkannya? Yang memansubkannya adalah Doroba. Yang memansubkannya adalah Doroba. Maka Doroba ini disebut amil yang memansubkan Amron yang disebut ma'mul. Jadi ma'mul itu yang terkenai pekerjaan, amil itu yang mengerjakan. Yang membuat amron itu mansub. Taib. Ana faham bahwa maf'ul itu mansub oleh fi'il. Kalau di sini, dzaraf itu mansub oleh siapa? Di sini, dia itu mansub bil lafzi dengan satu lafaz adal yang menunjukkan alal hadath, kepada al hadath, kejadian. Ustaz, kata yang menunjukkan kepada kejadian yang paling utama adalah al-fi'lu.
Di mana kita tahu, ambil contoh misal zahaba. Zahaba ini menunjukkan dua hal, hadas kejadian dan zaman waktu. Hadas zahaba telah terjadi yang namanya pergi, itu hadas. Zaman waktu ya berkaitan dengan waktu fiil itu, apakah sekarang, besok, atau masa yang lampau. Baik. Kita ringkas Ustaz, kita ringkas kembali. Ismu zaman, isim di sini mesti memiliki kedudukan marfu, mansub atau majrur. Kemudian tetapi isim tersebut menunjukkan waktu atau tempat. Baik, mafhum Ustaz. Lantas hukumnya bagaimana? Hukumnya mansub. Hukumnya mansub. Oleh siapakah mansub itu? Dengan suatu lafaz yang menunjukkan kepada suatu kejadian. Ustaz, di antara lafaz yang menunjukkan kejadian yang paling utama adalah al-fi'lu. Jadi al-fi'lu ini adalah amil yang memansubkan dzaraf, dan dzaraf ini disebut ma'mul. Jadi kalau kita bilang misal sumtu al-yauma. Al-yauma ini Ustaz keterangan apa? Keterangan waktu, dan dia mansub. Oleh siapakah mansubnya? Oleh fi'il. Oleh kata yang menunjukkan kepada hadas. Apa kejadian? Kejadiannya apa? Saum, terjadinya saum. Maka al-yauma ini mansub oleh siapa? Oleh soma atau oleh sumtu. Baik. Mafhum Ustaz. Sampai sini ismu zaman awil makan al-mansub, yang mansub dengan suatu lafaz yang menunjukkan kepada hadas. Apa itu? Yaitu fi'il yang disebut amil dan dzarafnya disebut ma'mul. Baik. Ada lagi Ustaz? Ada. Al-waqi'. Al-waqi' yang terjadi, zalikal hadas, kejadian itu, fihi, pada dzaraf. Baik. Kejadiannya itu terjadi di dzaraf. Baik, pertanyaannya, sumtu al-yauma, saya saum hari ini. Berarti ada yang namanya kejadian apa? Kejadiannya itu saum. Pertanyaannya, saumnya apakah terjadi di hari ini? Kita bilang iya. Maka sumtu itulah yang menjadi amil. Dengan lafaz yang menunjukkan kepada hadas, yang hadasnya itu terjadi pada dzaraf itu. Jadi seperti ini kalau ana bilang sumtu al-yauma. Kalau ini wadah, ya, maka wadah ini mewadahi yang namanya saum. Jadi dzaraf itu seperti wadah yang mewadahi saum. Saum ini terjadi pada dzaraf, di mana dzaraf ini al-yaum, hari ini. Baik, sampai sini dulu. Ummahat, mesti ana ulangi atau mafhum? Ada pembahasan yang belum dimengerti? Silahkan tanyakan. Ummahat, suara ana jelas Ummahat? Jelas Ustaz. Baik. Sampai diulang. Nanti dengar rekaman. Naam. Ma'a mulahadzah. Mulahadzah itu dengan memperhatikan. Dengan memperhatikan makna fi, adanya makna fi adalah yang fi-nya itu menunjukkan ala dzarfiyah, ya fi yang menunjukkan kepada dzaraf. Ustaz, maksudnya bagaimana? Baik. Kita ulangi. Ismu zaman awil makan yaum amam inda khalfa mafhum Ustaz. Kemudian al-mansub bil lafzi ad-dali alal hadas, yang menunjukkan kepada hadas. Bisa misal jalastu amama al-fasli, kuntu wara'a at-tullabi, dan seterusnya misal. Maka amama dan wara'a ini adalah dzaraf.
Yang mansubnya itu oleh apa? Yang mansub oleh lafaz yang menunjukkan hadas. Kejadian apa? Kejadiannya itu duduk dan berdiri. Maka duduk dan berdiri ini adalah lafaz yang memansubkan amama dan wara'a. Baik. Sampai situ. Al-waqi' zalikal hadas fihi. Yang hadas kejadiannya itu terjadi pada dzaraf tersebut. Maka kalau ana bilang usafiru al-yauma, aku safar hari ini. Terjadi kejadian apa? Safar. Terjadinya safar, bepergian. Nah, bepergiannya ini, kejadiannya ini terjadi pada dzaraf, terjadi pada al-yaum. Mafhum Ustaz? Apalagi kemudian ma'a mulahadhati ma'na fi adalah ala dzarfiyah. Ketika ana bilang sumtu fi yaumil khamis atau sumtu yaumal khamis. Taib. Ummahat, ketika kita membaca sumtu yaumal khamis, apakah ummahat merasakan ada makna fi yang menunjukkan kepada dzaraf? Saya saum di hari Kamis. Ketika ana bilang sumtu yaumal khamis, seperti ana bilang sumtu fi yaumil khamis. Inilah maksud dari dengan adanya diperhatikan makna fi yang menunjukkan kepada dzaraf. Mafhum ummahat? Kira-kira mafhum? Baik. Sekarang seperti ini, memang Ustaz ada dong yang tidak menunjukkan makna fi yang menunjukkan kepada dzaraf. Baik. Ada yang mansub tetapi tidak ada makna dzaraf fi di sana. Seperti misal yaumal jumu'ah. Bagi seorang muslim tentu sangat menyayangi, mencintai hari rayanya. Maka saya uhibbu yaumal khamis. Uhibbu yaumal khamis. Saya mencintai, menyayangi hari yaumal jumu'ah, hari Jumat. Pertanyaannya, yauma di sini kira-kira sebagai apa, Ummahat? Maf'ul bi, Ustaz. Maf'ulun bi, sahih. Sahih. Ana belum menjelaskan lebih lanjut tapi sudah memahami. Ustaz, yauma ini kan dzaraf. Enggak, di sini tidak ada makna dzaraf. Kenapa, Ustaz? Saya mencintai hari Jumat. Bukan saya mencintai sesuatu di hari Jumat. Maka uhibbu yaumal jumu'ah ini tidak ada makna fi saya mencintai di hari Jumat, enggak. Ini memang saya mencintai hari Jumat. Maka di sini ada wadah. Di sini ada uhibbu. Mungkin na'am kita bilang yaumal jumu'ah ini bisa menjadi dzaraf. Iya. Tetapi ana mencintai hari Jumatnya bisa di hari Senin. Ana bicara ini bisa di hari Selasa. Jadi yang namanya hub, kecintaan itu tidak terjadi di hari Jumat. Mungkin. Dan yang ana maksud bukan sebagai dzaraf. Yaumal Jumu'ah ini tidak menjadi wadah ketika saya mencintai. Mungkin saja saya berkata demikian di hari Senin. Wadahnya berarti bukan Yaumal Jumu'ah. Justru yang ana maksud Yaumal Jumu'ah ini yang dicintai atau sebagai maf'ulun bih. Kenapa? Karena tidak ada makna mulahadzah fi. Ya, ana menerangkan definisi ini sih.
definisi ini. Baik, Ustaz, ketika latihan apakah susah seperti ini? Enggak. Tetapi ketika latihan nanti akan ada muncul istilah. Istilahnya apa, Ustaz? Ketika ana bilang Soma Zaidun yaumal itsnaini. Taib. Ustaz, kita mafhum yauma ini sebagai dzaraf dan dia mansub. Taib, kita bilang mansub. Dia itu mansub ma'mul yang menerima pekerjaan. Siapakah yang menjadikannya dia mansub? Yang menjadikannya dia mansub adalah kejadian. Kejadian itu terjadi di yaumal itsnain. Biasanya fi'il. Di sini kira-kira yang mana? Soma, Ustaz. Baik. Maka ketika nanti kita ada latihan, yauma kita sebut dzarfun mansub wa alamatun nasbihi fathah, kita bilang muta'alliqun bi soma. Atau dengan kata lain, dia itu berkaitan dengan soma, dia itu menerangkan soma. Soma itu adalah amilnya. Baik, Ustaz. Jadi sesuatu yang diterangkan oleh dzaraf sekaligus amil yang memansubkannya, sekaligus hadas kejadian yang terjadi di dzaraf. Nah, seperti itu. Jadi nanti ketika latihan bagaimana, Ustaz? Kita cari dzaraf, kemudian cari muta'allaq. Muta'allaq itu apa? Yang diterangkan maksudnya ya. Yang diterangkan. Jadi yaumal itsnain muta'alliqun berkaitan dengan soma dan somanya itu disebut muta'allaq. Jadi cari fiil yang diterangkan atau ya cari fiil yang diterangkan. Itu dia. Taib. Sampai pembahasan ini Ummahat, apakah ada pertanyaan sebelum Ana lanjut? Ummahat? Belum ada Ustaz. Belum, Ustaz. Taib. Belum Ustaz. Nah. Taib. Selanjutnya Ana ingin menjelaskan seperti ini. Ketika kita bilang Zaidun amamad dari, Zaid di depan rumah, maka Zaid mubtada. Amamad dari di sini khobar. Ustaz, mafhum Ustaz? Amamad dari ini khobar. Khobar itu Ustaz, hukumnya itu rafa. Maka dia masuk ke bab marfu'. Tetapi amama ini mansub. Bagaimana dong Ustaz? Sekali lagi, amamad dari ini adalah keterangan. Mesti ada yang diterangkan. Yang disebut muta'allaq. Yang diterangkannya apa? Zaid? Bukan. Bukan langsung kepada Zaid. Karena Zaid bukan kejadian. Maka ada kejadian sebelumnya. Di mana istaqor atau fi'il sebelumnya. Istaqor. Dan inilah muta'allaqnya. Jadi ketika Ana bilang Zaidun, Zaid amamadari, di depan rumah. Ini keterangan yang mesti menerangkan sesuatu yang menunjukkan kepada hadas berupa fi'il. Zaid bukan fi'il, maka ada sesuatu yang dihapus.
yaitu fiil istaqarra. Ustaz, apa itu istaqarra? Ada atau diam. Maka ketika Ana bilang Zaidun amama dar, Zaid berada atau berdiam diri di depan rumah. Jadi Ustaz, kalau kita menemukan, sekali lagi Ana ulang ini, kalau kita menemukan khobar berupa syibhu jumlah atau dzaraf, maka muta'allaqnya itu mahdzuf. Sekali lagi muta'allaqnya itu mahdzuf. Maka kita bilang amama dari muta'alliqun bimahdzufin. Dia itu berkaitan menerangkan sesuatu yang mahdzuf. Dan mahdzuf yang inilah, kata yang mahdzuf inilah yang disebut muta'allaqun. Jadi, Ana kenapa menerangkan ini? Supaya nanti kalau ada soal khobar berupa dzaraf dan kita mesti cari muta'allaqnya, jangan sampai muta'allaqnya disebutkan mubtada, enggak mungkin. Mana dong muta'allaqnya? Adalah kata yang mahdzuf, bisa kita bilang muta'alliqun bi mahdzuf, takdiruhu, perkiraan atau yang kita pahami apa? Istaqarra misal. Istaqarra. Apa itu istaqarra? Ada, diam, berada, ya. Seperti itu. Baik, Ana lanjut terlebih dahulu ya. Kemudian ada yang namanya an-naib anil dzarf. Ustaz, an-naib itu apa? Pengganti. Pengganti apa? Dzaraf. Ustaz, ada yang menggantikan dzaraf? Ada. Yang pertama apa? Kata kul dan ba'd. Ustaz, betul seperti itu? Kita lihat. Misal, usafiru kulla amin ila baladi. Saya safar setiap tahun ke negaraku. Maka kulla amin, setiap tahun ini, kulla ini menunjukkan setiap tahun, menunjukkan apa? Dzaraf. Tapi apa kita bisa bilang kulla ini dzaraf? Bukan, nggak bisa. Kenapa? Karena kul itu bukan kata yang menunjukkan dzaraf atau bukan kata yang menunjukkan kepada zaman atau makan. Maka kita bilangnya apa? Naibun anil dzarf. Bagaimana hukumnya? Ya sama. Mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Mana amilnya? Mana muta'allaqnya? Maka kita bilang kulla amin muta'alliqun bi usafir. Maka kita cari fiil yang terjadi di setiap tahun. Apa? Kejadian yang terjadi di setiap tahun. Safar. Berarti usafir adalah muta'allaqnya. Kalau ba'd, contohnya apa? Misal, jalastu ba'da waqtin ma'a zamili. Saya duduk sebagian waktu. Maksudnya apa? Beberapa waktu. Ma'a zamili, dengan teman-teman. Maka ba'da waqt, sebagian waktu, ini menunjukkan dzaraf. Tetapi apa kita bilang dzaraf? Bukan, karena dia bukan isim yang menunjukkan dzaraf. Seperti amama, wara'a, khalfa, ya. Sa'ah, al-yaum, ghadan. Bukan, ba'da ini. Dia tergantung kepada mudhaf ilaihnya. Maka kita bilang apa? An-naibu anil dzarf. Mansubu alamatu nasbi al-fatah. Muta'alliqun bi jalastu. Itu yang pertama. Kata yang menggantikan dzaraf. Ada yang kedua, ada al-adad, bilangan. Alladzi yu'abbaru aniz zaman. Ialah bilangan yang mentakbir atau mengutarakan tentang waktu, mengungkapkan tentang waktu. Ustaz, Anda kurang paham. Lihat contoh ini.
darastu thalatha sanawatin. Misal, fil jami'ah. Saya belajar 3 tahun di kuliah atau di kampus. Maka thalatha sanawat, 3 tahun, ini menunjukkan waktu. Tapi kita tidak bisa bilang thalatha ini dzaraf. Kenapa? Bukan lafaz-lafaz untuk dzaraf. Bukan lafaz-lafaz untuk dzaraf. Maka kita bilangnya apa? Kita bilang an-naibu anil dzarf. Mansubun atau naibun anil dzarf bisa. Kita enggak pakai alif lam, bisa. Naibun anil dzarfi. Mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah muta'alliqun bidarastu. Beres sebetulnya. Sampai situ saja. Cukup. Dan kita sekarang akan melihat latihannya, PR-nya. Umhat, perlu ana ulangi pembahasan yang mana? Yang belum difahami, silahkan tanyakan dulu daripada nanti di rumah bingung. Baik. Nanti minta PDF. Jadi sambil dengerin, Boleh. sambil lihat tulisan. Siap. Ini dia latihan-latihan. Nah, ini dia. Baik. Ini tidak semuanya. Ana belum ini ya. Belum kasih tanda mana saja yang harus dikerjakan, mana yang dilewat. Nanti Ana kasih tanda ya. Baik. Ana akan tes, coba. Gampang kok, gampang. Insyaallah ya. Baik. Ummahat. Sekarang perhatikan. Baik. Ana akan baca dulu. Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Baik. Ummahat, kira-kira dari ayat tersebut apakah ada kata yang menunjukkan dzaraf? Ada, Ustaz. Ada, Ustaz. Yang mana, Ummahat? Duhan ya, Ustaz. Duhan, betul. Waktu duha. Jadi, apakah penduduk-penduduk negeri tersebut merasa aman? Awa amina. Apakah merasa aman? Ahlul qura. Para penduduk negeri itu an ya'tiyahum. Dari apa? Mendatangi mereka ba'suna, siksa kami, buhan, di waktu duha, wahum yal'abun, sedangkan mereka sedang bermain. Kira-kira duhan, yang waktu duha itu apa sih? Ummahat, yang waktu duha itu apa? Bakso itu, Ustaz. Bakso. Yang waktu duha itu apa? Ingat, muta'allaqnya itu mesti kata yang menunjukkan hadas. Kata yang menunjukkan hadas yang paling utama adalah fi'il. Ahlul Quran. Ahlul Qura. Yal'abun. Yal'abun. Ya'tiyahum, Ustaz. Sahih, ya'tiyahum. Jadi datang siksa kami kepada mereka kapan? Di waktu duha. Mafhum? Jadi ummahat, apa yang nanti ummahat mesti cari? Ummahat pertama mesti cari katanya mana. Duhan ini dzaraf mansub alamatu nasbi al-fath al-muqaddarah, mana min dzurri'at ta'adzur ya. Kemudian kita bilang muta'alliqun bi an ya'tiya. Jadi cari juga muta'allaq. Nomor 2 dilewat. Coba. Nomor 3. Qala ta'ala al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum
wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Coba perhatikan apakah ada kata yang menunjukkan kepada dzaraf? Ada Ustaz. Al-Yauma. Baik. Apa? Al-yauma. Sahih. Satu, ada lagi? Al-Yauma yang kedua, Ustaz. Al-yauma yang kedua, sahih. Ada lagi? Cukup ya? Baik. Sekarang al-yauma yang pertama ini. Manakah muta'allaqnya? Al-yauma di sini menerangkan apa? Kejadian apa yang terjadi di al-yauma ini? Ya Isa. Ya Isa. Maka hari ini merasa putus asa orang-orang kafir dari agama kalian, maka janganlah kalian takut kepada mereka, takutlah kepadaku. Jadi apa yang terjadi pada hari ini? Ya Isa, berputus asanya orang-orang kafir. Maka al-yaum zarfun mansubu alamatun nasbi al-fathah muta'alliqun bi ya Isa. Yang kedua, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Baik. Silahkan. Al-yauma di sini, hari ini, apa yang terjadi hari ini? Akmaltu. Hari ini saya sempurnakan bagi kalian agama kalian dan aku cukupkan bagi kalian nikmatku dan aku ridho sebagai Islam sebagai agama untuk kalian. Jadi apa yang hari ini? Yang hari ini itu akmaltu, saya sempurnakan. Baik. Al-yauma dzarfun mansub alamatun nasbi al-fathah muta'alliqun bi akmaltu. Baik. Satu lagi ya. Ana ambil contoh satu lagi. Dua lagi. Coba nomor 6. Fa'amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'atsah. Maka Allah mewafatkan, mematikannya selama 100 tahun kemudian menghidupkan atau membangkitkannya. Kira-kira apakah ada kata yang menunjukkan dzaraf atau waktu tertentu? Ada. Amin. Ada. Yang mana? Yang mana? Amin. Amin. Amin ini majrur. Dia menunjukkan tapi enggak mungkin menjadi dzaraf. Ingat, ada lafaz-lafaz yang menunjukkan atau yang mengganti dzaraf. Salah satunya al-adad, bilangan. Mi'ata. Mi'ata. Maka kita lihat mi'ata ini mansub. Kenapa? Karena kita bilang mi'ata ini sebagai apa? Naibun anil dzarf. Mengganti dari dzaraf. Iya, nggak bisa kita bilang dzaraf. Kenapa? Karena dia bukan lafaz-lafaz dzaraf yang kita kenal. Dia hanya bilangan yang diidhofakan kepada dzaraf, maka menunjukkan dzaraf. Dan kita bilangnya apa? Naib anil dzarf mansub alamatun nasbi al-fathah. Kira-kira muta'alliqun atau menerangkan kejadian. Kejadiannya yang mana? Apa yang terjadi 100 tahun itu? Amatahullah. Allah mewafatkan, mematikan mereka. Berarti amat. Baik. Satu lagi. Syatra ini bisa dimakna makan atau jihah. Makan, tempat, ke arah ya. Arah, tempat. Makan. Itu saja yang ingin Ana sampaikan. Kemudian harusnya ada satu lagi sebentar ya. Baik. Nah, ini dia. Qalu inna ma'akum. Coba, inna ma'akum. Mereka berkata, sungguhnya kami bersama kalian. Kira-kira apakah ada kata yang menunjukkan kepada dzaraf? Inna ma'akum. Ma'a. Bersama. Ana ma'a Zaidin. Saya bersama Zaid. Maka
Ma ini menunjukkan tempat. Saya itu bersama Zaid. Baik. Ma'a ini. Kemudian pertanyaannya, muta'allaknya apa? Muta'allaknya mana? Kata yang diterangkannya mana? Fi'il yang diterangkannya mana? Yang mana, Ummahat? Mahdzuf ya Ustaz. Sahih. Mahdzuf. Sesungguhnya kami berada, ada, tetap berada bersama kalian. Takdirnya apa? Takdirnya bisa istaqarra. Istaqarra itu apa? Diam, berada, bisanya. Istaqarra itu apa? Fi'il. Fi'il. Jadi muta'alliqun bimahdzuf, takdirnya istaqarra. Naam. Nah, tidak terlalu banyak, Ummahat. Tidak terlalu banyak. Hanya 2 halaman. Hanya 2 halaman. Jadi sekali lagi, apa Ustaz yang mesti kita lakukan? Pertama, kita lihat istakhrij adz-dzarf. Keluarkan, mana, pilih dzarf-dzarfnya minal ayatit taliyah, dari ayat-ayat berikut ini, wazkur i'rabahu, dan sebutkan i'rabnya. Bagaimana? Coba i'rab. Ma'a dzikril muta'allaq, dengan menyebutkan muta'allaq. Apa muta'allaq di sini? Adalah kata yang dijelaskan, fi'il yang dijelaskan oleh dzaraf itu. Mafhum, Ummahat, ya? Ummahat, mafhum? Allah Ustaz. Allah Ustaz. Kalau kita melihat ke kitab bagaimana? Kita lihat. Mudah sebetulnya di kitab. Tidak terlalu rinci. Babul maf'ul fih, bab tentang al-maf'ul fih. Dzarfi zaman wa dzarfil makan. Apa maf'ul fih itu? Dzarf zaman dan dzarf makan. Al-maf'ul fihi wa al-ismu alladhi, ialah isim yadullu ala zamanil fi'li, menunjukkan kepada waktu terjadinya fi'il, au makani, atau tempat terjadinya fi'il. Nah, tambahkan sesuatu biar lebih memahami. Isim yang menunjukkan waktu terjadinya fi'il atau tempat terjadinya fi'il. Kita tahu fi'il di sini kejadian, ya, kejadian yang menjadi amil yang kita sebut muta'allaq. Wa huwa naw'an, dan dia memiliki 2 macam, dzarfu zamanin wa dzarfu makanin. Fa dzarfu zaman, adapun dzarf zaman, ismu zamanin, ada isim yang menunjukkan waktu, yubayyinu, yang menjelaskan zamanal fi'li, waktu terjadinya fi'il, yaitu al-hadas itu, atau yang kita sebut al-muta'allaq itu, yang dijelaskan oleh dzarf. Wa yakunu bi ma'na fi, harus ada makna fi, seperti tadi, jangan sampai ada uhibbu yaumal jumu'ah. Yauma dzaraf bukan sebagai maf'ul bih, ya. Karena tidak ada makna fi. Wa dhabituhu, dan tepatnya apa? Annahu, bahwa dzaraf zaman itu jawabu qaulina, jawaban dari ucapan kami, mata waqa'al fi'lu, kapan terjadinya fi'il. Ketika Ana bilang sumtu al-yauma, saya saum hari ini. Kapan terjadinya saya saum? Ya hari ini. Ya. Kemudian misaluhu sallaitu, afan, sallat muznatu lailan. Muznah maksudnya nama orang, lailan. Maka terjadinya salat muznah kapan? Lailan, malam hari. Wa shamal muslimuna ramadhana wa ja'at randun qabla al-'asri wa sanusafiru idza tala'atis syamsu. Kita belum membahas idza. Ini belum, ya? Belum membahas idza. Idza tala'atis syamsu. Kita belum membahas ini. Dan di Quran tidak muncul. Dalam soal tidak muncul ini, ya. Ada idza. Wa dzarful makan, dan dzaraf makan, ismu makanin adalah isim makan, yubayyinu, yang menjelaskan makan al-fi'li, menunjukkan tempat terjadinya fi'il. Wa yakunu bi ma'na fi, dan tetapi harus ada makna mulahadzati, makna fi, harus ada makna fi. Maksudnya bagaimana? Ketika kita simpan fi di sana masih nyambung maknanya. Wa dhabitu, tepatnya apa? Annahu jawabu qaulina, bahwa dzaraf makan itu merupakan jawaban dari ucapan kami, aina waqa'al fi'lu, di manakah terjadinya fi'il. Seperti namal adilu tahta syajarati, di mana terjadinya adil tidur, tahta syajarat. Wa shallaitu khalfal imami wajlis haitsu syi'ta. Haitsu ini menunjukkan dzaraf, tapi kita belum membahasnya dan tidak ada di dalam, nantilah
Ana akan jelaskan lebih lanjut bukan di sini. Baik. Jadi silahkan isi ummahat ya semampunya terlebih dahulu, semampunya. Nanti ada beberapa hal yang belum bisa dikerjakan, kita kerjakan bareng-bareng. Yang penting Ana menginginkan ummahat itu mengetahui bahwa ya orang Arab tuh bagaimana sih berbicara tentang zorof. Ya tidak ada dan tidak ada yang lebih mudah dibanding Al-Qur'an. Kita langsung ke Al-Qur'an ya. Jadi Ana munculkan beberapa ayat agar ummahat juga betul-betul fokus daripada kepada ucapan atau tulisan yang lain, mending kita langsung ke Quran. Baik, Ana rasa cukup ummahat ya. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita membahas latihannya dan Ana akan kirimkan ketika Ana sudah kasih tanda mana yang harus dikerjakan atau tidak. Baik, ada yang ingin ditanyakan umat sebelum Ana tutup? Baik. Kalau tidak ada, insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Naktafi bihadzal qadar wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.